Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai Anime dan kembali bersama admin Allen. Jadi apakah kalian tahu Toho Animation? Kalau kalian nggak tahu, jadi Toho Animation itu adalah sebuah perusahaan anime atau film ya. Mereka itu lebih kepada produser daripada studio. Dan Toho Animation itu sangatlah besar, bisa dibilang setingkat dengan Aniplex dan juga Kadokawa. Anime-anime yang mereka buat itu sangatlah terkenal. Banyak banget IP mereka itu yang sangat besar. Mungkin IP mereka yang terbesar, yang paling terkenal adalah Godzilla. Jadi Godzilla itu aslinya milik Toho. Untuk anime yang terbesar mungkin ada Boku no Hero, ada juga Frieren, ada Mushoku Tensei, ada Haikyuu, Kaiju Number 8, Spy X Family, dan lain-lain. Dan Toho ini bagi saya adalah produser yang sangat fokus pada kualitas daripada kuantitas. Kita bisa lihat banyak sekali anime buatan mereka yang sangat berkualitas, yang sangat bagus banget, entah itu dari segi visual ataupun story. Dan ya jarang banget lah ada anime Toho yang jelek, atau ya minimal nggak ada anime Toho yang visualnya itu jelek. Semua anime Toho itu punya visual yang amat-amat bagus, atau minimal sangat enak atau sangat nyaman untuk dilihat. Dan ya memang saya itu sangatlah ngefans lah atau penggemar dari Toho Animation. Karena bagi saya Toho itu adalah sebuah produser yang fokusnya itu pada kualitas. Nah, bagi para penggemar Toho ada berita yang menyenangkan atau berita baik. Dimana saat ini ya Toho ini terlihat seperti sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Ekspansi di bidang animasi ya, atau di bidang film. Ekspansinya itu sangatlah besar. Dimulai dari Toho yang mengakuisisi perusahaan G-Kids. Nah, G-Kids ini kalau kalian belum tahu adalah distributor anime di Amerika Utara. Dan G-Kids ini bisa dibilang adalah distributor yang besar di Amerika Utara. Karena mereka ini fokus pada distribusi animasi movie untuk teater. Untuk film-film mereka bisa dilihat ya di sini. Mereka itu mendistribusikan 5 cm per second, A Cat in Paris, Letter to Momo, A Town Called Panic the Collection, saya nggak tahu ini apa, Angel Eggs, Another Day of Life, ada juga Arcane, dan ada Belle juga. Banyak lah ini, dan termasuk The Boy and the Heron, dan juga Blue Giant. Nah, kalau nggak salah Blue Giant ini adalah animenya Toho kalau nggak salah. Ada juga Case of Hana, Castle in the Sky, dan Dadan, dan juga Airwing and the Witch, ada The End of Evangelion, Fireworks, Evangelion lagi, Slam Dunk, dan ya cukup banyak lah animasi-animasi yang didistribusikan oleh mereka. Termasuk yang terbaru itu yang populer sekarang, yang hype banget sekarang adalah Look Back, anime dari mangakanya Chainsaw Man. Dan baru diberitakan bahwa Toho mengakuisisi perusahaannya G-Kids. Dan akuisisi ini secara keseluruhan atau 100%. Dan bisa dilihat di sini pimpinan hiburan Jepang Toho.co.ltd Limited ya. Hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 100% saham ekuitas G-Kids, produser dan distributor animasi Amerika Utara pemenang Academy Award, yang ketentuan keuangannya tidak diungkapkan. Jadi nggak tahu berapa biaya yang Toho keluarkan untuk mengakuisisi G-Kids. Dan ya alasan kenapa Toho ini mengakuisisi G-Kids karena berfungsi untuk mempercepat Toho Vision 2032 Toho Group Management Corporate Strategy, yang menetapkan rencana perusahaan untuk pertumbuhan dan ekspansi di luar Jepang, dan bertujuan untuk menghubungkan produksi, kreator, dan studio Jepang dan internasionalnya secara lebih langsung dan luas dengan kreator dan penggemar di luar negeri. Toho mengakuisisi studio animasi Jepang Science Saru yang buat Scott Pilgrim Take Off dan juga Dandadan, dan juga melakukan investasi ekuitas di perusahaan produksi dan distribusi yang berbasis di Los Angeles, Fifth Season, yang buat Severance dan juga Tokyo Vice, yang sebelumnya dikenal sebagai Endeavor Content. Melalui G-Kids, Toho menambahkan operasi distribusi, pemasaran, dan juga penjualan teater dan hiburan rumah Amerika Utara, yang mapan dan sangat dihormati untuk melengkapi operasi lisensi, merchandising, dan juga e-commerce dari spanduk Toho internasionalnya. Pada gilirannya, G-Kids akan mendapatkan manfaat sinergi dan kemampuan dari grup induk Toho yang lebih besar, sambil mempertahankan merek organisasi tim manajemen yang berbeda.
Toho dan Gekid itu sebenarnya sudah bekerja sama ya selama bertahun-tahun dalam beberapa film terkenal seperti Weathering with You karyanya Makoto Shinkai, Romance karya Studio Trigger, Spirited Life on Stage, dan lainnya. Toho juga merupakan distributor domestik Jepang untuk banyak film yang sama ditangani oleh Gekid di Amerika Utara, termasuk karya Studio Ghibli, Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga dijelaskan ya, meskipun ada akuisisi Gekid oleh Toho, Gekid ini ya mengumumkan kepada penggemarnya, distributor, mitra, dan lain-lain bahwa Gekid akan terus beroperasi seperti biasa dengan tim yang sama, semangat yang sama, dan misi yang sama. Tetapi sekarang dengan dukungan dari perusahaan induk yang sangat melengkapi dan legendaris. Kami benar-benar gembira bisa bergabung dengan Toho yang terhormat dan terkenal, rumah bagi Godzilla dan Akira Kurosawa, serta waralaba anime blockbuster seperti My Hero Academia dan Jujutsu Kaisen. Jadi Toho itu yang punya IP Godzilla dan juga My Hero Academia seperti yang saya bilang. Termasuk Toho juga yang punya Jujutsu Kaisen untuk animenya ya. Nah, kemitraan ini akan memberdayakan kami untuk menghadirkan lebih banyak film menakjubkan ke penonton Amerika Utara dan juga global. Sementara kami memperjuangkan animasi sebagai bentuk seni sinematik dan mendorong batas-batas kemampuan media tersebut. Kami tidak bisa lebih bersemangat lagi dengan peluang di depan kami yang terbaik belum datang. Dan ya, ini adalah hal yang baik ya untuk Toho lakukan. Dan ini adalah hal yang hebat. Mengingat pada tahun 2024 dan 2023, Toho itu bisa dibilang sangatlah tinggi dalam perkembangannya, terutama dalam anime. Mengingat ya pada tahun itu atau pada tahun 2023, perusahaan distribusi Aniplex yang bisa dibilang raja anime dalam beberapa tahun yang dibawahi oleh Sony sedang terjadi yang namanya downgrade atau turun banget lah. Banyak anime mereka yang dulu itu di-delay. Sementara Toho malah naik banget karena mereka ini mengeluarkan banyak anime berkualitas. Salah satunya ya Frieren yang bahkan saat ini tuh masih menempati top 1 anime terbaik di MAL atau My Anime List. Dan akuisisi Gekid oleh Toho ini tuh jadi bisa dibilang mempertahankan atau membuat posisi yang strategis Toho di Amerika Utara. Karena mengingat di Amerika Utara ini bisa dibilang sekarang ini sedang dimonopoli oleh Sony untuk masalah distribusi anime. Karena kalau kalian belum tahu, Aniplex itu kan adalah anaknya Sony ya, Sony yang buat PlayStation. Nah, Aniplex ini tuh yang punya Funimation. Dan beberapa waktu lalu, Aniplex juga mengakuisisi Crunchyroll. Dan ya bisa dibilang kalau misalkan Funimation dan Crunchyroll itu dimiliki oleh Aniplex, maka bisa dibilang distribusi anime untuk Amerika Utara itu dimonopoli. Karena ya distributor anime Amerika Utara yaitu Funimation dan juga Crunchyroll adalah yang terbesar dan dua-duanya ini diakuisisi atau dimiliki oleh Sony. Dan itu artinya Sony ini memonopoli pasar distribusi anime di Amerika Utara. Dan Toho sekarang sedang mempertegas posisi mereka di Amerika Utara. Dan ini adalah hal yang baik. Dengan adanya kompetitornya Sony di Amerika Utara yaitu Toho, maka akan membuat persaingan anime atau distribusi anime di Amerika Utara itu akan sangat sehat. Dan biasanya kalau distribusi di Amerika Utara itu sehat, maka itu juga akan bisa mempengaruhi belahan dunia lainnya, seperti misalkan Southeast Asia. Jadi mengakuisisi Gekid itu adalah pilihan yang bagus untuk Toho, termasuk bagus untuk para penggemar Toho dan juga pasar anime di Amerika Utara. Nah, selain Toho mengakuisisi Gekid mengakuisisi 100% Gekid, ada berita ekspansi Toho yang lain yang sangatlah menarik, yaitu Toho mengakuisisi 6% saham di studio Comics Wave Film punyanya Makoto Shinkai. Jadi Makoto Shinkai itu punya studio ya, namanya Comics Wave Films. Dan 6% sahamnya itu dimiliki oleh Toho. Dan bisa dilihat di sini perusahaan hiburan Jepang Toho mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengakuisisi 45 saham atau sekitar 6,09% saham di perusahaan manajemen, produksi, dan distribusi anime Comics Wave Films.
Investasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan lingkungan kerja studio tersebut guna meningkatkan kualitas karya mereka dan meningkatkan peluang kreatif studio tersebut. Ya memang Toho di sini itu bukan mengakuisisi ya, tapi dia ini atau mereka ini lebih kepada investor, melakukan investasi kepada studionya Makoto Shinkai, yaitu Comics Wave Films. Yang tentunya ini adalah hal yang bagus juga. Dengan Toho mengakuisisi cuma 6% itu ya bisa memperkuat posisi Toho di Comics Wave Films. Yang artinya di sini Toho ini akan diprioritaskan untuk jadi distributornya anime-anime milik Comics Wave Film atau animenya Makoto Shinkai. Daripada distributor lain yang tidak melakukan investasi di Comics Wave Film, ya tentunya Makoto Shinkai ini akan lebih memilih Toho ya untuk menjadi distributor anime-anime mereka gitu, karena ya Toho ini adalah investornya dari Comics Wave Films. Dan ya Toho ini dan Comics Wave Film itu udah sering melakukan kerjasama di bidang produksi dan juga distribusi sejak The Garden of World pada tahun 2013. Jadi bisa dibilang kalau Toho dan Comics Wave itu sangatlah dekat. Dan juga di sini dimention bahwa Toho baru saja mengakuisisi 100% saham distributor anime Amerika Serikat atau Amerika Utara, G-Kids, pada hari Selasa. Jadi ini tuh dua pembelian studio atau dua pembelian saham di saat yang bersamaan ya. Di Amerika Utara, Toho membeli 100% sahamnya G-Kids, distributor anime di Amerika Utara. Dan di Jepang, Toho mengakuisisi 6% saham milik studionya Makoto Shinkai. Ya, dengan dua berita ini maka mengartikan bahwa Toho ini sekarang sedang serius dalam melakukan ekspansi. Gak seperti dulu-dulu ya. Kalau dulu itu Toho ini lebih kepada berdiam diri di zona aman mereka. Mereka lebih fokus pada membuat animasi atau anime yang berkualitas, minimal berkualitas dari segi visual. Namun sekarang Toho sudah mulai melakukan ekspansi di bidang bisnis. Kalau bagi saya fenomena Toho membeli saham dua perusahaan animasi, terutama G-Kid yang dibeli 100%, bagi saya hal ini tuh terjadi karena saat ini produser anime di Jepang itu sedang juga melakukan ekspansi besar-besaran. Kalau kalian belum tahu, ini Anime News Network, website yang saya pakai untuk mencari berita-berita anime, sebenarnya itu sudah dibeli oleh Kadokawa. Dan Kadokawa itu juga adalah produser anime yang besar, sama seperti Toho dan Aniplex. Dan Aniplex seperti yang saya jelaskan tadi, di beberapa tahun belakangan itu udah membeli Crunchyroll. Jadi bisa kita lihat ada tren yang sedang menyala ya, yang sedang terjadi di kalangan produser anime Jepang, yaitu tren untuk mengekspansi posisi mereka di berbagai bidang, seperti Kadokawa di Anime News Network, Toho di distribusi anime dan juga studionya Comics Wave, dan juga Aniplex di Crunchyroll atau di distribusi anime di Amerika Utara, terutama di bagian layanan live streaming. Dan ini menarik sekali. Banyak perusahaan produser anime yang saling mengakuisisi perusahaan lain, terutama mereka sekarang sudah melirik pasar internasional. Dan kalau mereka sudah melihat pasar internasional sebagai sebuah peluang, maka artinya ya akan lebih mudah lagi untuk anime itu keluar dari Jepang. Karena ya kalau kalian tahu, dulu itu para produser anime itu lebih fokus ke Jepang, sementara untuk di luar atau di pasar internasional itu lebih dibilang dianaktirikan atau dinantikan gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah fenomena Toho membeli dua perusahaan sekaligus itu adalah fenomena yang bagus ataukah fenomena yang salah? Kalau bagi saya adalah fenomena yang bagus sih, karena saya ya adalah penggemar dari Toho. Kalau kalian gimana nih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan sampai di sini berita kali ini, berita yang sangat menarik dari studio Toho, studio anime atau produser anime yang sangat saya sukai. Like jika kalian suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.